Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer R4 ya, atau honorer non database PKN. Jadi hari ini kita akan coba memberikan informasi terkait dengan dasar aturan gitu ya, atau aturan yang mendasari bahwasannya honorer R4 atau non database PKN juga berhak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi aturannya atau dasarnya ada pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jadi pada Kepmen Pan-RB 347 tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pelamar tidak mendapatkan formasi atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan pelamar dalam hal ini adalah bukan hanya honorer database PKN saja, tetapi terbagi menjadi tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN. Untuk tenaga non-ASN sendiri terbagi menjadi tenaga non-ASN yang masuk dalam database PKN dan tenaga non-ASN yang bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Dalam arti 2 tahun secara terus-menerus ini tidak harus terdaftar atau masuk dalam database PKN saja. Sehingga kesimpulannya teman-teman honorer R4 atau non database PKN juga berhak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Tetapi kenapa Menteri Pan-RB mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB 16/2025 tentang P3K paruh waktu yang di dalamnya tidak menyebutkan bahwa honorer non database PKN juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan keputusan Menteri Pan-RB 347 tahun 2025. Sehingga hal ini pula yang digunakan sebagai dasar teman-teman honorer R4 untuk melaksanakan demo kemarin ya, di depan Istana Kepresidenan dan mungkin di depan Kementerian Pan-RB. Semoga dengan adanya hal ini Kementerian Pan-RB memahami gitu ya, bahwasanya honorer non database PKN juga berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang tentunya didukung oleh pernyataan dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah, bahwasanya yang penting masing-masing instansi mengusulkan kepada BKN untuk dikeluarkannya NIP P3K paruh waktu, terutama bagi honorer non database PKN, sehingga nantinya jika sudah keluar NIP, teman-teman honorer R4 atau non database PKN baru bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi jelas ya, ada dasar kuat bahwasanya honorer R4 atau non database PKN juga bisa atau wajib bahkan ya diangkat menjadi P3K paruh waktu jika tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahun 2024. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan keputusan Menteri Pan-RB ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah keputusan Menteri Pan-RB ya, nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Jadi ini adalah dasar atau aturan yang mendasari gitu ya, bahwasanya honorer non database PKN juga punya peluang besar atau mungkin bahkan wajib juga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tidak hanya honorer yang masuk dalam database PKN saja. Kenapa? Kita coba jelaskan ya. Jadi pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 ini disebutkan terkait dengan pelamar gitu ya. Siapa saja yang berhak melamar pada seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jadi pada diktum pertama ini ya, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan A. Jabatan fungsional dan B. Jabatan pelaksana. Diktum kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar A. Ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2
atau B. tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Kemudian pada diktum keempat ini dijelaskan maksud dari tenaga non ASN tersebut ya. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Atau B. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Sehingga secara tidak langsung bahwa untuk poin B ini adalah honorer non database BKN. Lawannya A ya, A ini honorer database BKN, kemudian yang B ini tentunya honorer non database BKN atau tidak masuk dalam database BKN, yang penting sudah bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang paling penting adalah pada diktum ke-33. Kita coba lihat ya. Ini diktum ke-33. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kesimpulannya, dalam hal pelamar itu ada 2 tadi, ex tenaga honorer K2 dan tenaga non ASN. Kemudian tenaga non ASN juga dibagi lagi, tenaga non ASN database BKN dan tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Sehingga bukan hanya yang masuk dalam database BKN saja, tetapi honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus, yang penting sudah mengikuti seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga bukan hanya honorer non database BKN saja. Kemudian yang menjadi membingungkan itu kenapa keluar keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 yang di sana belum mengakomodir honorer database BKN, sehingga secara tidak langsung bertentangan dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 ini. Seharusnya karena keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 2025 itu dikeluarkan setelah keputusan Menteri Pan-RB 347 2024 ini, seharusnya menyesuaikan ini, karena ini adalah dasar dilaksanakannya seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sehingga hal ini pun yang kemarin disuarakan ya oleh teman-teman honorer R4 atau non database BKN kepada pemerintah, bahwasanya mereka juga berhak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi karena jelas di sini adalah dalam hal pelamar. Pelamar itu tadi dari mulai honorer K2, honorer database BKN dan non database BKN. Semuanya termasuk pelamar, dan pelamar yang tidak kebagian formasi bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, bukan hanya honorer database BKN saja. Jadi semoga jelas ya berkaitan dengan hal ini. Saya sendiri belum tahu apakah Kementerian Pan-RB memahami berkaitan dengan hal ini saat dikeluarkannya keputusan Menteri Pan-RB 16 2025 atau seperti apa, saya sendiri kurang tahu. Tetapi yang jelas ini adalah dasar kuat bahwa honorer R4 atau non database BKN juga berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada hal yang perlu dibahas, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.